kita mulai mempelajari seri pemahaman firman tentang masa raya Tuhan pada saat ini. Kita akan memasuki bagian pertama dari rangkaian pemahaman firman yang berisi kebenaran-kebenaran ilahi dari pengajaran masa raya Tuhan. Kalau kita memperhatikan dari pembahasan sebelumnya, masa raya Tuhan itu merupakan satu bagian firman yang urutan peristiwanya betul-betul menarik, karena kaitannya cukup erat dengan pertumbuhan iman setiap umat Tuhan. Melihat posisinya sebagai sebuah ketetapan alam, maka masa raya ini bukanlah merupakan program umat Israel untuk menyenangkan Tuhan semata-mata. Dr. Kevin Conner menegaskan bahwa masa raya itu adalah pesta Tuhan dan ia bertindak sebagai penyelenggara pesta. Sedangkan umat Israel adalah tamu undangan yang diajak pesta bersamanya. Ternyata masa raya Tuhan mengandung makna lebih dari sekadar pengalaman berkat dan langkah-langkah perkembangan perjalanan Israel secara historis. Setiap pesta yang berlangsung merupakan gambaran tahap-tahap pertumbuhan gereja. Makna-makna rohani yang terkandung di dalamnya itu sangat besar pengaruhnya, manfaatnya bagi sikap hidup dan proses perjalanan dan pertumbuhan iman dan kerohanian orang-orang percaya. Dr. Thompson itu adalah juga secara khusus meneliti tentang masa raya Tuhan itu, sehingga dia menerbitkan sebuah buku dengan topik yang sama, The Feast of the Lord. The Feast of the Lord, masa raya Tuhan. Hal-hal dan peristiwa yang berlangsung dalam sejarah bangsa Israel, kata Dr. Thompson, dapat dilihat sebagai simbol dari kenyataan-kenyataan rohani dan sebagai nubuatan perkara dan kejadian masa datang, baik di bidang alamiah maupun rohaniah. Jadi kalau kita mencoba memikirkan tentang apa yang telah ditemukan oleh hamba-hamba Tuhan yang begitu tertarik dengan the Feast of Israel atau the Feast of the Lord atau masa raya Tuhan atau hari-hari raya Israel, maka kita kemudian dibawa kepada suatu keyakinan bahwa ini manfaatnya sungguh luar biasa dan sungguh baik. Maka itu mari kita memasuki pembahasan, pendalaman dari satu tahap ke tahap berikut yang lain, supaya kita bisa menemukan harta karun yang tersembunyi, yang mungkin selama ini tidak pernah diperhatikan, diabaikan, atau karena memang tidak tahu. Dr. Conner juga berkata begini, bahwa masa raya Tuhan adalah salah satu tambang emas dan perak terbesar, terkaya dan terdalam. Jadi kita melihat tentang pernyataan-pernyataan dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, itu menemukan hal-hal yang sangat baik sekali, yang mengagumkan, yang kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada pada hari-hari ini juga kemudian bisa dengan senang hati bisa mempelajari dan kemudian bisa menghayati mana-mana yang terkandung di dalamnya. Nah, mari coba kita memasuki pembahasan tentang masa raya itu sendiri. Paskah, ya, masa raya Paskah itu adalah masa raya yang jatuh pada bulan Abib atau bulan Nisan. Nah, Paskah itu dibagi dalam 3 tahap pelaksanaannya.
tahap pertama itu Paskah itu sendiri, yang pada bulan Abib atau bulan Nisra pada tanggal 14. Kemudian roti fatir itu juga pada bulan Abib, tapi tanggal 15 sampai tanggal 21. Dan kemudian buah sulur itu bulan Abib pada tanggal 18. Jadi semuanya ini nanti kita akan bahas secara terinci. Yang pertama kita kembali kepada Paskah tahap pertama. Dalam Paskah tahap pertama itu berbicara tentang bagaimana instruksi Tuhan kepada bangsa Israel yang sebelum mereka menetapkan untuk menyembelih anak domba Paskah, maka pertama-tama Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, mereka harus mengambil satu sikap yang baru. Selama ini sekitar 400-an tahun lebih, mereka telah terperangkap kepada pola pikir gaya hidup Mesir, di mana mereka seperti terkungkung, ya, diperbudak, tidak berdaya, hanya akan melakukan apa yang diinginkan oleh Firaun dan orang-orang Mesir untuk kepentingan Mesir. Maka itu yang pertama-tama Tuhan mau menyatakan kepada mereka supaya mereka memulaikan suatu cara melakukan aktivitas dengan pola kehidupan yang baru. Yang dilakukan oleh Tuhan adalah merubah kalender, ya, kalender aktivitas mereka, kalender umum. Kalau kalender umum bulan pertama itu bulan Tisri, ya. Sekarang mereka ada pada bulan Abib. Bulan Abib sebenarnya itu bulan ke-7 dalam kalender umum. Tuhan bilang sejak saat ini bulan Abib itu harus menjadi bulan pertama. Itu harus dirubah itu kalender sehingga aktivitas mereka itu tidak sama dengan aktivitas selama mereka di Mesir. Jadi dalam perjalanan selanjutnya bangsa Israel sampai di tanah perjanjian, mereka sudah menggunakan suatu kalender baru atau mindset baru, ya, gaya hidup baru, aktivitas baru, supaya mereka betul-betul akan tidak lagi berpikir tentang hal-hal yang ada di Mesir, tentang masa lalu mereka yang memang harus ditinggalkan. Dan itu yang pertama yang dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Sebab kalau kita perhatikan masa hidup di tanah Mesir itu memang sudah menggoreskan sesuatu sejarah hitam yang sangat tidak mengenakkan bagi semua generasi, kurang lebih 40 generasi itu secara terus-menerus itu terperangkap pada situasi yang sangat buruk di Mesir. Ya, sekarang Tuhan mau supaya mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi dikuasai oleh Mesir, tidak lagi harus berada pada suasana yang sangat buruk dalam kehidupan Mesir, di mana mereka harus tinggalkan. Bagi bangsa Israel, kemudian Paskah ini identik dengan kelepasan, pembebasan, dan bukan pembebasan yang biasa, tapi pembebasan yang menyeluruh. Jadi mereka kemudian memulaikan suatu tahap hidup yang baru, sekaligus mereka akan melakukan sebuah perjalanan keluar dari tanah Mesir. Sebuah pembebasan dan kelepasan. Bulan Abib yang tadinya bulan ke-7 itu kemudian berubah menjadi bulan pertama di dalam rangkaian kalender yang akan mengatur pola hidup dan aktivitas dan usaha dari orang-orang Israel. Dr. Barth berkata begini, Allah tidak hanya memindahkan umatnya dari satu negeri yang satu ke negeri yang lain, ya, bukan hanya akan memindahkan bangsa Israel dari Mesir dan kemudian nanti akan pergi ke tanah Kanaan, tetapi dia berkata sambil berbuat demikian dipindahkannya mereka dari keadaan perbudakan kepada keadaan kemerdekaan. Jadi apa gunanya kita pindah dari satu
bangsa ke bangsa yang lain, tapi kalau kita tetap merasa terus diperbudak. Apa gunanya kita sudah menjadi anggota gereja A, B, dan C, tapi kemudian suasana dan keadaan Mesir seperti memperbudak kita. Kita masih melakukan hal-hal dosa, melakukan hal-hal buruk, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka itu kita harus tahu bahwa Paskah itu adalah suatu keajaiban di mana Tuhan memindahkan kita dari keadaan perbudakan kepada keadaan kemerdekaan, atau yang biasa kita tahu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kalau kita memperhatikan tentang bulan-bulan yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam aktivitas, ya, di sini saya ada map Israel tentang bulan-bulan yang mereka kemudian tahu, itu langsung dicantumkan tentang hari-hari raya itu. Ya, hari-hari raya seperti bulan Nisan itu seperti pada antara bulan April itu berkaitan dengan Paskah, ya, roti fatir dan buah sulung. Lalu kemudian bulan Siwan. Bulan Siwan itu adalah bulan antara Mei dan Juni. Itu adalah hari raya Pentakosta, ya. Antara Mei dan Juni itu Pentakosta. Lalu kalau kita perhatikan di dalam kalender ini, mereka maju terus, ya, di dalam perjalanan mereka. Pada bulan Tishri itu antara September dan Oktober, ya, mereka memasuki masa raya Podok Daun, yang di sana ada bunyi nafiri, ada hari kelahiran besar dan tabernakel. Jadi kita lihat bahwa Tuhan ingin membawa mereka kepada pengalaman yang lebih baik daripada waktu-waktu yang lalu. Maka itu kita bisa lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan sebagai ketentuan yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh orang-orang Israel. Dalam Imamat 23 ayat 4 sampai 5, ini ketetapan tentang Paskah, ya, Paskah dalam tahap pertama. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan, masing-masing pada waktunya yang tetap, dan bulan yang pertama. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Dan itu yang kemudian dilaksanakan oleh bangsa Israel. Itu merupakan hari kemerdekaan mereka. Itu pada bulan Abib tanggal 14. Menurut ahli sejarah Yahudi Yosefus, dia mencoba menelidik dan kemudian menemukan tanggal dan tahun, ya, tanggal dan tahun di mana bangsa Israel merayakan Paskah pertama kali yang dilaksanakan di Mesir, lalu kemudian mereka bertolak dan berangkat. Itu jatuh pada tanggal 14 Abib tahun 1491 sebelum Kristus. Jadi menurut Yosefus itu terjadi pada tanggal 14 Abib, ya, tahun 1491 sebelum Kristus. Nah, ini adalah hal yang sangat menarik. Nah, kemudian kalau kita kemudian mencoba meneliti dan ingin tahu tentang kenapa masa raya pertama itu disebut Paskah, ya, kenapa disebut Paskah? Nah, coba kita lihat dalam Keluaran pasal 12 ayat 13 sampai 14. Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu.
Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Nah, itu sebabnya hari raya ini itu terus dirayakan oleh orang-orang Israel. Tetapi kalau hari raya ini kemudian dihubungkan dengan kehidupan iman orang-orang percaya yang kemudian dikategorikan juga sebagai anak-anak Abraham, maka berarti bahwa kita harus juga merayakannya. Tapi perayaan yang akan kita laksanakan itu tidak lagi perayaan secara ritual tradisional, ya, secara tradisi. Bukan lagi ritual yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu di Mesir, dan kemudian selanjutnya setelah mereka sudah ada di tanah perjanjian, mereka dalam kehidupannya melaksanakan 7 hari raya ini, ya, secara ritual mereka lakukan. Kita tidak akan melakukan dengan cara yang demikian, tapi kita seperti memetik makna tentang tahapan-tahapan yang juga kita harus lakukan dalam kehidupan iman dan perjalanan kita sebagai gereja Tuhan untuk mencapai tanah perjanjian kita, yaitu tentang kedewasaan dan kesempurnaan untuk kemudian bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini adalah hal yang sangat menarik. Nah, Paskah itu berasal dari ayat ini sebenarnya, ya. Lalu kemudian dalam Imamat 23 tadi sudah ditetapkan hari Paskah, namanya hari Paskah atau hari raya Paskah, yaitu pada waktu akan melaksanakan Paskah itu ada satu ketentuan ilahi kepada bangsa Israel. Mereka harus mengambil anak domba pada masing-masing keluarga dalam maksimal 20 anggota yang ada di dalamnya. Itu kemudian domba itu disembelih, darahnya ditampung, dagingnya nanti akan dimasak dan dimakan. Tapi darahnya ditampung, digosok pada ambang atas pintu dan kedua tiangnya. Karena pada hari itu tulah ke-10 itu akan dilepaskan oleh Tuhan, yaitu kematian anak-anak sulung di Mesir. Jadi malaikat maut yang akan datang melakukan tugas ketetapan ilahi untuk kematian anak sulung di Mesir itu akan datang ke seluruh sudut-sudut desa, kota, tempat, rumah, istana di Mesir. Dan ternyata bahwa bangsa Israel ada di Goshen, di bagian Mesir. Artinya bahwa mereka juga bisa menjadi target. Tapi Tuhan mempunyai rencana perlindungan yang sangat hebat. Dia bilang, gosoklah darah itu pada pintu-pintu kalian, pada ambang atas dan kedua tiang pintu. Dia bilang, apabila aku melihat darah itu, ini ayat ini, dalam ayat 13. Apabila aku melihat darah itu, jadi kalau ini utusan dari Tuhan yang kemudian akan melepaskan hukuman kematian anak sulung, dia akan lewat di rumah-rumah di Goshen di mana orang-orang Israel tinggal, dan ada tanda darah, maka dia akan lewat Passover, dia akan lewat, dan itu kemudian menjadi sebuah nilai yang tertentu yang kemudian akan dirayakan oleh bangsa Israel dan juga akan dihayati oleh kita sebagai orang-orang percaya. Aku akan lewat. Jadi darah anak domba itu mempunyai kuasa untuk menghindarkan atau kemampuan melindungi bangsa Israel yang ada dalam rumah-rumah itu, supaya mereka tidak akan menerima hukuman-hukuman tadi. Dan memang setelah itu di seluruh Mesir itu kemudian terjadi hal yang sangat tidak mereka harapkan, yaitu semua anak sulung, dari anak sulung raja, anak sulung para pejabat, menteri, anak sulung gubernur, anak sulung
dari setiap orang kaya, orang miskin, rakyat jelata, itu semua, bahkan binatang-binatang, anak mereka yang sulung semua tewas. Dan itu adalah hari yang sangat buruk bagi orang Mesir. Tapi bagi orang Israel, itu mereka sedang berpesta untuk menikmati makanan anak domba yang kemudian mereka panggang, lalu kemudian mereka makan bersama-sama. Lalu mereka meninggalkan Mesir. Jadi ini adalah hari yang luar biasa bagi bangsa Israel. Dan kita kemudian harus sadar bahwa apa yang dirayakan dan dinikmati oleh bangsa Israel, kita juga menikmatinya. Tapi bukan pada domba-domba yang kita harus sembelih. Karena anak domba yang sesungguhnya itu telah melakukan atau meluaskan dirinya, membiarkan dirinya untuk kemudian menumpahkan darahnya. Yang kita kemudian tahu bahwa anak domba yang sesungguhnya penggenapan dari gambaran anak domba Paskah di Mesir itu adalah Yesus Kristus sebagai domba Paskah kita. Yohanes Pembaptis pada waktu melihat Yesus sedang datang ke Sungai Yordan untuk meminta supaya dia dibaptis, Yohanes Pembaptis dari jauh sudah berseru dengan suara yang nyaring, "Lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia." Yohanes 1:29. Yohanes Rasul dalam Wahyu pasal 5 ayat 6 berkata begini pada waktu dia diangkat oleh Tuhan, ya, untuk melihat penglihatan yang sangat luar biasa. Di sana itu disebutkan pada waktu itu dia berkata dalam suatu perkataan dan kemudian dituliskan, "Maka aku melihat di tengah-tengah tahta." Jadi pada waktu Tuhan membawa dia ke atas dan kemudian dia seperti melihat tahta kasih karunia Allah. Dia katakan, "Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih." Anak domba Allah, Yesus Kristus, itu kemudian tetap masih ada tanda dia, ya, telah melakukan tugas yang sangat luar biasa untuk perlindungan dan keselamatan kita. Karena kita juga yang percaya pada dia itu seperti kita berada di balik salib atau pintu yang ada tanda darah. Karena disebutkan di dalam Alkitab bahwa Yesus Kristus itu adalah Paskah kita. Yesus Kristus itu adalah anak domba yang tersembelih pada waktu dia mati di atas kayu salib. Maka di sanalah penggenapan dari semua perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan Israel yang menyembelih anak domba tiap tahun dan terus itu pada Yesus Kristus, digenapkan di dalam Yesus Kristus. Jadi kita melihat tentang keajaiban pemahaman tentang kalau kita berada di dalam Yesus Kristus, kita terlindung dari kebinasaan. Kita akan dibawa kepada suatu pengalaman baru. Sebab Paskah bagi Israel itu merupakan hari yang juga mereka bergerak keluar dari Mesir. Kita dapat bergerak menuju kepada target dan sasaran akhir kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Kita bersyukur. Ini merupakan tahap pemahaman dan pengenalan tentang perayaan Paskah untuk kita. Jadi Paskah bagi Israel itu ditandai dengan anak domba yang tersembelih, tapi Paskah bagi kita itu adalah Yesus Kristus yang telah mati satu kali untuk sekalian, untuk menebus kita, menyelamatkan kita, membebaskan kita dari perbudakan duniawi dan kuasa kegelapan, dan kita dipindahkan ke dalam kerajaan terang. Kita tidak menggunakan istilah yang lain dalam menghayati dan merenungkan kehidupan keselamatan kita lewat perayaan Paskah ini. Tetap kita menggunakan Paskah atau Passover. Jadi maka itu kalau kita ada pada hari Paskah, kalau kita mau menyapa teman-teman dan mengucapkan selamat,
maka baiklah kita mengucapkan kata sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Selamat Hari Paskah. Ya, Happy Passover. Ya, ada istilah yang lain yang digunakan. Ya, itu akan mengamburkan nilai. Sebab kalau kita menggunakan selamat, ya, Happy Easter, itu kita seperti mengurangi nilai dari Passover, ya. Happy Easter itu lain, itu tidak ada tanda darah, itu paling-paling ada banyak hal seperti simbol-simbol kelinci dan telur-telur yang berhias, itu ada di sekitar Happy Easter. Tapi kalau kita bicara Happy Passover, itu selamat Hari Paskah, itu kita merenungkan kembali peristiwa yang besar. Anak domba Allah telah tersembelih, darahnya telah tertumpah menjadi harga tebusan untuk kita bisa diselamatkan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pengajaran yang kami boleh terima pada saat ini. Kami nanti akan melanjutkannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.